Hai Capricorn, apa kabar? Yuk langsung kita lihat aja ya gimana sih pesan semesta untuk Capricorn dari tanggal 24 sampai dengan 30 September 2025. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya. Kalau secara konstelasi atau transit planet ada Saturnus di Pisces. Saturnus di Pisces kalau untuk Capricorn adalah di rumah ketiga. Rumah ketiga ini artinya tanggung jawab pada komunikasi, saudara, perjalanan pendek dan keterampilan. Belajar disiplin dalam cara komunikasi itu sarannya ya. Oke, sementara ada Jupiter juga ya, dimana Jupiter ini ada di Cancer. Ya, Jupiter ada di Cancer. Kalau untuk Capricorn, Cancer itu adalah rumah ketujuh. Artinya berhubungan dengan keberuntungan lewat hubungan, pernikahan, kerjasama ya. Dan kamu punya mitra itu bisa memberi dukungan besar ya, dukungan besar banget untuk kamu di minggu ini. Kemudian ada lagi Mars ya. Mars ini ada di Gemini. Gemini itu ada di rumah ke-6 ya. Rumah ke-6-nya Capricorn artinya ini berhubungan dengan energi untuk kerja keras, tapi rawan konflik di kantor atau masalah kesehatan ringan ya. Nah, jadi kamu harus waspada juga nih masalah kesehatannya untuk Capricorn. Nah, kemudian ada Venus. Nah, ini dia ya yang paling ditunggu-tunggu. Venus ini ada di Leo ya. Venus ada di Leo. Oke, saya mau tutupin. Venus ini ada di Leo. Rumah ke-8 ya dari Capricorn. Intensitas dalam hubungan intim hubungannya ya. Nah, terus kemudian juga urusan keuangan bersama, ada transformasi emosional juga ya. Kemudian ada lagi transit itu Merkurius di Virgo ya. Merkurius ada di Virgo atau rumah ke-9 Capricorn. Ini bicara tentang fokus pada pendidikan tinggi, spiritualitas, perjalanan jauh dan pemikiran filosofis. Mau kemana Capricorn? Oke ya, langsung kita akan lihat juga ya melalui oracle. Konfirmasinya adalah Grape. Oke, grape ya, ini yang pertama. Bagus ya, cakep ya. Grape itu adalah berhubungan dengan keberlimpahan, hasil manis dari kerja keras dan kepuasan setelah usaha ya. Kemudian ada train. Nah, ini dia. Train adalah perjalanan terarah ya, konsistensi, nasib yang sudah berjalan di jalurnya, karena kereta itu selalu sesuai dengan jalur ya. Kalau kereta nggak sesuai jalur, wah ngeri nih. Kemudian ada worry beads ya. Ini berhubungan dengan kegelisahan, kebiasaan berulang, terus pikiran yang nggak tenang ya. Ini juga sarana untuk menenangkan diri sebetulnya ya. Oke, kita lihat di sini kombinasi ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang keuangan, Venus di rumah ke-8 itu bisa membuka rezeki dari pasangan, warisan atau dana bersama. Nah, kemudian Jupiter di rumah ke-7 juga mendukung pemasukan lewat kemitraan ya. Selanjutnya ada grape atau anggur ya. Ini merupakan buah manis hasil kerjasama yang akan mulai terlihat. Kemudian kita lihat ya di sini pesannya untuk kamu, berarti kalau hasil finansial positif mau datang ya, kamu harus berbagi dan transparan dengan pasangan atau mitra ya. Kemudian pekerjaan atau karir. Di sini ada Mars, di mana Mars ini memberikan ada di rumah ke-6 ya. Jadi ini ada dorongan keras buat kamu, tapi juga ada potensi konflik dengan teman kerja. Nah, kemudian Saturnus di rumah ketiga ya, itu bicara tentang tuntutan komunikasi profesional. Jadi kamu harus selesaikan nih kayaknya ada sesuatu ya berhubungan dengan komunikasi profesional. Nah, kemudian di sini juga kan ada train. Ya, dimana jalur karir kamu sedang bergerak maju dengan stabil ya. Apa yang sudah kamu lakukan sekarang mungkin kamu ngerasa kok kayak jalan di tempat ya, kok belum kelihatan hasilnya. Jangan melekat pada hasil. Kamu suka melakukan itu, lakukan terus ya, karena kita tidak tahu reward dari semesta itu akan datang kepada kamu kapan ya. Nah, oke, jadi sarannya adalah ikuti aja alurnya, ritmenya ya, iramanya. Jangan terburu-buru untuk keluar jalur, karena sarannya juga train seperti kereta berada dalam jalurnya, nanti belok pada saat dikasih aba-aba ya. Dan kamu juga harus selesaikan tugas dengan konsisten ya. Nah, terus kemudian bicara tentang percintaan, ada Jupiter lagi di rumah ke-7 yang membuka peluang besar dalam memperkuat hubungan ya. Bisa juga memperkuat dalam hal pernikahan, hubungan pekerjaan atau relasi. Kemudian ada Venus di rumah ke-8 ya. Nah, ini dia Venus di rumah ke-8. Ini memberikan kedekatan emosional dan fisik yang intens untuk kamu ya. Kalau kita lihat dari kartu juga ada grape sama train. Ini hubungan yang matang lewat kesabaran dan perjalanan panjang. Artinya kamu akan merasakan suatu kenikmatan, kedamaian, ketenangan dalam hal hubungan ya di minggu ini ya, yang mana ini sebenarnya udah kamu bangun sejak lama ya. Oke, jadi hubungan itu ya bisa stabil sebetulnya dan dalam ya untuk para Capricorn di minggu ini. Nah, untuk yang udah itu tadi yang udah berpasangan ya. Kalau yang single bisa menemukan pasangan lewat lingkaran sosial yang serius loh. Serius deh. Jadi ada lingkaran sosial yang serius, mungkin terkait dengan pekerjaan ya, atau mungkin diajak orang tua ya, atau mungkin kamu ikut asosiasi tertentu. Nah, disitulah kamu akan bisa menemukan, ada peluang ya untuk kamu menemukan pasangan. Kemudian soal keluarga, ada Saturnus di rumah ketiga. Ini urusannya sama tanggung jawab dengan saudara atau tetangga ya. Kemudian Merkurius di rumah ke-9 bisa membuka percakapan filosofis dengan keluarga kamu. Kemudian ada worry beads ya, di mana worry beads ini akan memberikan tanda untuk kamu ya. Berarti
tandanya bahwa bisa jadi akan muncul kecemasan atau mungkin masalah kecil yang berulang. Jadi kamu jangan biarin hal yang sepele jadi sumber konflik. Atur komunikasi dengan sabar ya. Kemudian kesehatan, soal kesehatan ada Mars di rumah ke-6. Ini bicara tentang energi tinggi tapi bisa memicu stres ya. Terus udah gitu bisa memicu peradangan juga ya, atau sakit ringan kalau misalnya kamu energi ini berlebihan ya. Terus di sini ada worry beats. Oke, energinya dari mana? Ternyata kalau kita lihat dari hubungannya dengan kartu, energi berlebihan ini kemudian nantinya akan memicu stres ya. Stresnya berupa stres mental dan nantinya larinya ke fisik ya. Nah, caranya gimana supaya jangan sampai jadi sakit? Karena kan kamu mau tetap produktif toh. Oke, caranya adalah olahraga ringan, meditasi atau ritual yang menenangkan ya. Kamu nonton, misalnya apapun yang membuat kamu rileks dan tenang ya. Nah, kalau kita lihat intisarinya ya atau kesimpulannya minggu ini buat Capricorn, yang pertama tema utamanya ya ada grape. Hasil manis mulai kelihatan dari kerjamu selama ini, tapi perlu konsisten, jaga jalur ya supaya tidak melenceng atau tidak supaya nggak jadi gagal gitu ya, atau tidak meleset dari harapan atau ekspektasi. Nah, memang akan selalu ada yang namanya kegelisahan kecil, tapi jangan biarkan kegelisahan kecil itu mengganggu ya, karena kita lihat di sini ada worry beads ya. Kemudian keuangan bisa terbuka lewat kerjasama, pekerjaan stabil, tapi butuh disiplin dan komunikasi. Kalau kita bicara percintaan ya, itu percintaan kamu akan dalam dan matang di minggu ini, dan juga akan ada stabilitas yang kuat. Buat yang single bisa ketemu seorang yang baru ya. Keluarga perlu komunikasi sabar supaya kamu nggak cemas, nggak banyak cemas. Oke, apalagi kesehatan. Oke, kesehatan ini kamu harus pintar-pintar ngelola stres. Jangan sampai pikiran yang berulang, yang ngulangin terus mikirin itu terus akan melemahkan tubuh kamu ya. Oke, itu dia untuk Capricorn minggu ini. Semoga resonate sama kamu. Tolong komen dan like juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga kamu selalu berbahagia dan berkelimpahan. Have a nice day.